Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 4:10, kita mulai kajian berbagi kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita muliakan sebagai pemateri pada sore hari ini. Kami hormati ibunda Solih dan juga teman-teman solih-solih yang insya Allah dirahmati Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada saat ini kita masih diberikan limpahan rahmat, karunia dan juga nikmatnya sehingga kita dapat kembali melaksanakan kajian rutin kita setiap sore Jumat ini bersama belajar Al-Quran. Kemudian salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Baik, kali kedua saya sebagai moderator kajian BBQ. Perkenalkan, nama saya Cindy Aprianti. Saya adalah mahasiswa semester 7 jurusan Ilmu Hadis di Suskaria. Nah, seperti biasa, adapun acara yang akan berlangsung pada kajian BBQ itu yang pertama kajian tahsin, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga riyadhah surah Yasin, dan yang keempat penutup. Sebelum kita melanjutkan acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk kajian tahsin pada sore hari ini kita melanjutkan Quran surah Al-A'la ayat 7 sampai 9. Sekali lagi Al-Quran surah Al-A'la ayat 7 sampai 9. Kepada teman-teman dan juga bunda-bunda salihah, silahkan dibuka Quran surah Al-A'la ayat 7 sampai dengan 9. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Al-Ustadz Muhammad Rashid Ridho untuk mengambil alih. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak abang, ayah bunda semuanya, gimana kabarnya di awal bulan ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Shalatu wassalamu ala habibillah wa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita kepada Allah atas rahmat dan inayahnya lah kita dapat berkumpul lagi sore hari ini. Kita belajar bareng di BBQ bersama belajar Al-Quran. Semoga dari niat baik kita ini menghadirkan kebaikan-kebaikan pula pada diri kita, pada lingkungan sekitar kita. Salawat beranjaikan salam kita hadiahkan junjungan Adam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat di hari akhir nanti. Ayah bunda sekalian, pada hari ini kita belajar bareng surah Al-A'la ayat 7 sampai ayat 9. Kita belajar tahsin bareng. Surah Al-A'la surat yang sering dibaca di sholat Jumat. 2 pekan yang lalu saya juga pernah menyampaikan ini surat yang sering dibaca. Maka kita harus sama-sama sering memperbaiki bacaan kita. Karena manusia itu memang tempatnya salah. Tetapi tidak mau berprogres untuk ke arah yang baik, itu salah yang dawaman, salah yang berketerusan. Maka kita bongkar kebiasaan lama, yang salah itu kita benarkan.
Namun bukan berarti saya yang paling benar bacaannya, tidak. Tapi kita sama-sama memperbaiki. Mungkin ada kelebihan di ayah bunda, ajarkan kepada saya ada pengalaman sedikit, kita sharing bareng. Jadi kita sama-sama dapat. Kemudian nanti kita akan membahas tentang urgensi tolong menolong dalam kehidupan kita. Baik, kita mulai dengan bersama membaca Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baca Rabbi syrah li. Ini adalah doa Nabi Musa ketika ingin berhadapan dengan Fir'aun agar dilancarkan lisannya. Beliau juga meminta tolong kepada sahabatnya, yaitu Harun, saudaranya Harun. Doanya bagaimana? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Baik, sudah buka surah Al-A'la ayat 7 sampai ayat 9. 7, 8, 9. 3 ayat ya. Baik. Surah Al-A'la. Kita belajar bareng. Ini saya tidak pilih, tapi nanti langsung siapa yang mau mencoba, nanti tinggal dicoba saja. Itu ya. Baik. Ayat Surah Al-A'la ayat 7 sampai 9. Nanti kalau misalnya ada yang baru masuk kemudian tanya surat apa, ayat berapa, nanti boleh dikasih tahu ya. Kita mulai dari illa masya ya. Kita baca bareng-bareng ya. Dihidupkan dulu mikrofonnya. Kita baca ayat 7 sampai 9 dari ta'awus. Bareng-bareng dulu semuanya. 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Boleh dihidupkan mikrofonnya semua ya, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Illa ma sya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atin dhikra. Baik, ayat 7 ya, ayat 7. Illa ma sya Allah. Ada tanda wakaf. Tanda wakafnya itu jim. Jim itu siapa? Kakak abang ayah bunda yang tahu apa maksud jim itu tanda wakafnya? Ada yang tahu? Boleh berhenti, boleh langsung. Boleh berhenti, boleh tidak. Sebuah pilihan. Kalau rasanya suara kita mampu, ya lanjut. Kalau misalnya suara kita tidak mampu, diberhentikan. Tapi imam juga ada yang membaca sambung dari ayat 6 sampai illa masyaallah. Sanuqri'uka fala tansa illa masyaallah. Boleh. Semuanya punya pendapat masing-masing. Ya. Namun tetap dalam menyambung itu ada wasil kulluh, qat'un kulluh. Ada yang sambung semuanya. Contoh sambung semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu antara ta'awuz, basmalah dan ayat. Kecuali
surat Taubah ya. Nah, tidak dianjurkan untuk membaca basmalah. Walaupun tentang hukumnya sebagian ulama ada yang berbeda pendapat. Ya, ada yang hanya tidak termasuk haram, cuma tidak boleh. Ada yang melarang dengan keras. Ya, karena ayat pertamanya adalah bara'atun minallah. Nah, kemudian penyambungannya juga harus benar. Misalnya nyambung semua illa masyaallahu innahu. Jangan disukunkan illa masyaallah innahu, jangan. Oke, kita bedah yang pertama ya. Idla. Apa hukumnya idla? Mad apa? Hukumnya yang pertama mad tabi'i. Ketemu pasangannya lagi itu. Mad tabi'i juga. Apabila ada fathah, setelahnya ada alif, maka dia termasuk mad tabi'i. Nah, selanjutnya lagi sya. Nah, penyebutan sya harus ditepatkan, jangan sa, tapi sya seperti kita mengusir ayam masuk ke rumah kita, atau mungkin sekitar rumah kita nih nggak ada ayam, ya mengusir apa misalnya kucing. Biasa yang ngerti dengan kalimat usiran itu kan hewan-hewan yang berada di sekitar rumah kita. Tidak mungkin pula macan masuk rumah kita usir. Nah, kita yang salah usir itu namanya. Maka sya-nya ini bayangkan seperti kita mengusir ayam masuk rumah kita, ataupun bebek, ataupun apa itu. Masya, sa-nya ada sa, so, ini sya. Kalau tulisan bahasa Indonesianya SYA. Masya Allah. Nah, itu ada mad tabi'i. Apa hukumnya? Apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di satu kalimat, maka hukumnya apa hukumnya? Masih ada yang ingat? Apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, masih ingat kaidahnya ini hukumnya apa? Mad wajib. Mad wajib apa? Mad wajib. Mad wajib muttasil apa munfasil? Mad wajib muttasil. Ingat, muttasil bersambung ya, satu ayat. Ittasala yattasilu. Ya, kalau munfasil di lain kalimat atau di lain kata atau di lain ayat. Nah, ini satu kata nih, sya'a. Ya. Sya Allah. Nah, kemudian Allahnya ini itu harful jalalah, dibacanya dengan tebal. Apabila sebelumnya kasrah dibaca dengan tipis. Apabila sebelumnya dhammah ataupun fathah maka dibaca dengan tebal. Masya Allah. Kalau bismillah tebal apa tipis bacanya? Tipis bacanya ya. Bismillah. Bismillah tidak boleh tebal kan harful jalalahnya. Itu tafkhim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bacanya tipis. Nah, kalau sebelumnya dibaca dengan tebal, kaidahnya sebelumnya adalah ada berbaris fathah. Kalau dibacanya dengan tipis, sebelumnya itu berbaris kasroh. Ya, jadi kalau sebelumnya ada fathah atau dhammah itu tebal. Kalau sebelumnya kasroh itu tipis. Jadi bacanya tidak boleh bismillah. Saat itu kan kalimat Allah harus di mulutnya harus diisi. Iya, tapi apabila itu dia sebelumnya kasroh. Apabila sebelumnya dhammah atau fathah itu tebal. Tapi kalau dia sebelumnya kasroh tipis. Allahu Akbar, azan. Tebal apa tipis tuh Allahnya? Ya. Yang tebal itu disebut tafkhim.
atau mufakhomah. Kalau dalam tajwid di pondok saya itu menyebutnya mufakhomah. Nah, kalau di kampus saya menyebutnya tafkhim, boleh. Nah, pilih salah satu. Apa hukumnya? Harful jalalahnya ini tafkhim apa tarkik? Nah, tafkhim tebal atau mufakhomah. Kalau tipis tarkik atau muraqqaqah. Jadi bismillah ini bacaannya tarkik, alif lam harful jalalah. Allah itu disebutnya dengan harful jalalah. Terbagi dua, apabila sebelumnya kasrah dibaca dengan tipis. Apa namanya tipis dalam kaidah tajwid? Tarkik atau muraqqaqah. Kalau tebal tafkhim atau mufakhomah. Ya, azan. Jadi azan tidak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi mungkin di sekitar rumah kita atau di pelosok-pelosok kita masih mendengar seperti itu, kita bisa mengajarkannya dengan cara yang baik. Misalnya kita mengkaderisasikan anak-anak kita yang laki-laki. Kita dengarkan, kita ajarkan azan yang baik. Nanti dia kalau sudah waktunya, dia minta izin kepada pengurus masjid, dia azan. Jadi menegur yang paling baik adalah dengan memberi contoh. Dan tidak boleh pula, itu azannya salah. Tidak boleh. Maka kita tegur dengan sapaan yang baik, dengan memberi contoh. Jadi mulai ke depannya kita yang laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah boleh mengumandangkan azan. Maka azanlah dengan kalimat harful jalalah yang tepat. Jangan Allah, tapi Allahu Akbarullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Tebal. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tebal. Gitu ya. La ilaha illallah. Tebal. Oke, kita lanjutkan. Masya Allah. Boleh dibaca tadi dengan diwakafkan atau diwasolkan. Kalau Ananda sendiri diwakafkan karena Ananda bacanya dari sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Nah, tadi Ananda belum menyebutkan sya berapa panjangnya. Ya, kalau mad wajib muttasil panjangnya 6 harokat. Bagaimana tuh 6 harokat? Sempat nggak kita ngitung? Nah, makanya caranya adalah 6 ketukan atau 6 detik atau kita cari metode kita sendiri. Ya, tapi nanti kalau sudah lama-lama bisa itu sudah nggak pakai ketukan lagi. Tahu mana 6 mana 5. Masya Allah. Oke ya. Innahu. Inna. Apa hukumnya inna? Gunnah. Gunnah itu hurufnya ada 2. Ada mim dan nun yang bertasydid. Yang lain Ustaz, kalau yang bertasydid ya tidak termasuk gunnah. Gunnah itu ada 2. Ya, kemudian hu. Hu-nya itu panjang apa tidak? Innahu. Hu-nya panjang apa tidak? Panjang. Panjang. Kenapa dia panjang? Apa hukumnya? Nah, kalau dia setelah dhamir itu ada alif, maka dia termasuk mad silah tawilah. Lahu akhladah. Nah, itu panjang. Panjang ataupun pendek namanya silah mad silah tawilah. Tawilah itu kan panjang. Mad silah qasirah itu kan pendek. Panjang ataupun pendek namanya, dia tetap dibaca dengan panjang. Maksudnya apa? Cuma ketukannya saja yang berbeda. Lahu mad silah tawilah panjangnya lebih dari 2 harokat. Kalau mad silah qasirah pendek, dia dibaca panjang juga, namanya saja. Tapi maksudnya pendek itu lebih pendek daripada yang mad silah tawilah. Dibacanya 2 harokat. Jadi jangan sampai nanti kita ketemu tidak dibaca dengan 2 harokat. Walaupun tidak semuanya. Nah, misalnya dia biasanya haknya hak dhamir saja. Haknya hak dhamir, kemudian dia berdommah. Harokatnya dhammah. Kalau misalnya enggak dhammah, enggak. Indahu ala raj'ihi, enggak dipanjang. Itu panjang itu. Indahu ala raj'ihi laqadir. Itu panjang. Nah, tapi dia tidak termasuk dalam mad silah
qasirah. Nah, biasa di Al-Quran, coba dibuka Al-Qurannya, siapa yang ada Al-Qurannya itu ada waw kecil setelah haknya? Ada. Kalau di Al-Quran saya ini ada. Ayat kelima tuh faja'alahu, itu mansilah qasirah. Di Al-Qurannya siapa yang ada waw kecil? Nah, kalau ada waw kecil itu biasa pertandanya mansilah qasirah, dibaca 2 harakat. Nah, kalau mad tabi'i, mad wajib muttasil, mad wajib muttasil benderanya itu keluar. Kalau mad wajib. Kalau mad jais, gigi benderanya itu ke dalam. Nah, itu bisa kita lihat. Bisa kita bedakan kalau kita teliti. Nah, sebenarnya itu kaidah Rasam Usmani aja memudahkan supaya kita tuh bisa melihat. Walaupun sebagian Al-Quran tidak. Kalau di Al-Quran saya, mansilah qasirah ataupun mansilah tawilah, tidak ada bedanya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ya, indahu 2 harakat. Ya'lamul jahra. Al-jahra. Alif lam. Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Jim termasuk dalam huruf-huruf qamariyah. Ya'lamul jahra. Jahra, haknya hak besar. Wama matabi yakhfa, yakhfa. Jangan yakh, tapi yakhfa. Fa tetap kalimat fa. Yakhfa, yakhfa. Jangan yasfa, yas. Ya, berisi. Yakhfa. Illa ma Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Jangan yah. Yakhfa, yakhfa. Mat aslinya kembali di terakhir. Oke, hidupkan mikrofonnya, kita baca bareng-bareng. Wahid istani sadasa. Sudah siap? 1, 2, 3. Illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Baik, 1 atau 2 orang. Siapa yang pengen mencoba? Ada? Oke, kita lanjutkan. Ayat ke-10. Ayat ke-10, bagaimana bunyinya? Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil ka. Jangan wa nuyassiruka lil. Jangan sampai tebal, jangan sampai dimasukkan ka. Wa nuyassisanya dibiasakan saja seperti kita bilang huruf, seperti kita bilang sate, bakso, sayur, biasa saja. Ya. Wa nuyassiruka lil yusra. Bang, bagaimana kalau Allah berikan kita kelebihan sedikit? Misalnya ada saudara-saudara kita ini yang tidak bisa menyebutkan sa itu secara fasih. Dia biasa mungkin Allah membedakan sedikit lidahnya ya. Agak bilang, pernah kita mendengar sahabat kita atau teman kita itu bilang sa itu agak beda. Sa. Tidak bisa menyebut dengan sa. Mungkin karena Allah berikan kelebihan sedikit, entah mungkin lidahnya agak panjang lidah manusia ini masing-masing ada berbeda-beda. Nah, dari panjang pendeknya itulah, bukan panjang suara ya, lidah. Sehingga nanti menentukan juga. Tapi tetap kita baca Al-Quran dimaksimalkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tapi tetap harus ada peningkatan. Lil yusra. Hati-hati, jangan lil yusra, tapi lil yusra. Bukan yusra. Karena kita terbaca sering melihat nasara, ya, wal asr, sehingga baca lil yusra. Nah, jangan sampai kita terbalik. Wa nuyassiruka lil yusra. Beda dengan tapi ini bukan yus. Kemudian saat ada qalqalah, saat ada huruf sukun, huruf sa sukun, jangan sampai kita baca qalqalah. Terdengar kadang kita ada yang membaca lil yusra, jangan yusra, tapi yusra.
habiskan. Seperti kalimat bismillah. Jangan bismillah, bisa ada gitu. Jangan sampai. Ya. Jadi bacanya lil yusra. Lilnya juga jangan lil. Ada lil yusra, tapi lil yusra. Lidahnya ditahan, jangan sampai ke arah yang lain. Wa nuyassiruka lil yusra. Nah, jangan sampai yusra, beda ya. Yusra dengan yusra. So, SHA biasa. Kalau ditulis dalam bahasa Indonesia. Oke, maka abang ayah bunda hidupkan mikrofonnya semuanya. Kita belajar bareng. Angkat suaranya. Wahid istinisa darasa ayat ke-8. 1, 2, 3. Wa nuyassiruka lil yusra. Sekarang dari ayat 7 ya. Bareng-bareng 1, 2, 3. Illa ma Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Ra-nya jangan ra-nya biasa aja. Wa nuyassiruka lil ra-nya ra tebal semuanya itu. Yusra. Ya, yusra ra. Kalau qadir itu tipis ya. Qadir ra-nya ra tarkik. Qadir karena ra-nya sukun, kemudian sebelumnya harakatnya kasrah. Qadir di huruf dalnya. Qadir, makanya dibaca qadir, basir. Jadi jangan qadir, basir, jangan. Itu tipis ra-nya. Oke. Saya pengen 1-2 orang nih benar-benar coba ayat ke-7 atau ke-8. 1 orang atau 2 orang yang mewakili, boleh. Siapa yang mencoba? Coba Ustaz. Silakan Bunda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa ma Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Baik. Ayat ke-7 dan ke-8 sudah. Ada satu lagi yang mau mencoba? 1 orang lagi boleh? Ayat ke-7 dan ke-8, 1 orang lagi ada yang mau mencoba? Kalau saya pilih saja ini. Oke, saya pilih ya. Ada yang lahir di bulan September? Yang ada di grup ini ada yang lahir di bulan September? Atau yang hurufnya S pertama kali, September, S. Ana September Ustaz. Siapa yang September? Ana Musliha Ustaz. Oke, kamu Musliha boleh coba ya. Kita doakan semoga Allah memanjangkan umurnya, mensehatkan badannya, melancarkan rezekinya, memudahkan belajarnya, ya. Oke, silakan Kak Musliha, coba. Ayat keberapa Ustaz? Al-A'la ayat 7, ayat 8. Surah Al-A'la. A'udzu billahi
minasyaitonir rajim. Wa nuyassiruka lil yusra. Ayat ke-8 Ustaz. Ayat ke-7 dan ke-8. Illa masya, dari illa masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa masya Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yaghsha. Wa nuyassiruka lil yusra. Baik. Kita baca ayat ke-9 sekarang ya. Dibuka Al-Qur'annya, fadzakir in nafa'ati dzikra. Fadzakir. Bareng-bareng kita hidupkan mikrofon kita. Wahid, isnani, salasa. Fadzakir Fadzakir in nafa'ati dzikra. Fadzakir. Za-nya bagaimana penyebutannya? Za. Di ujung lidah. Jangan sampai fazakir. Fazakir jangan, tapi fazakir. Tidak digigit juga, tapi cuma diletakkan dan digetarkan. Fazakir. Fazakir. Kafnya itu ada tasydid. Kalau ada tasydid artinya dipantulkan. Rabbil, iya, Allah. Fazakir. Bacanya jangan fazakir, tapi fazakir. Kalau didobelkan itu kalimatnya ya F-A-Z-A-K-K-I-R. Fadzakir. Artinya kalimatnya ada double. Tidak boleh dibaca fadzakir. Tapi jangan sampai pula kita lama bacanya. Fadzakir. Jangan. Tapi fadzakir. Gitu ya. Kemudian setelah itu hurufnya ada inna fa'ati dzikra. Inna nun sukun bertemu dengan nun, apa hukumnya? Nun sukun bertemu dengan nun, apa hukumnya? Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Nah, itu dibaca dengan dengung ya, idgham bi gunnah, dimasukkan dengan dengung, idgham dimasukkan dengan dengung. Jadi fadzakir, saya agak terlupa. Ro-nya itu ro tafhim apa ro tarqiq? Ro-nya. Tarkik. Ro yang tipis. Tipis itu disebut ro dengan tarqiq. Fadzakir karena sebelumnya ro-nya ro sukun, sebelumnya ada harokat kasroh, jadi tipis. Tapi ingat, ada sebagian kita yang sangat membaca itu bacanya juga dipantulkan, padahal itu bukan huruf qalqalah. Ro itu fadzakirin. Nah, kadang tanpa kita dengar, tapi kalau kita jeli itu kan, bacaan saya kok gini ya gitu. Fadzakirin, 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 tanpa kita sadari. Hati-hati, jangan sampai fadzakirin ya. Di huruf zal juga apabila sukun, kadang ada baca wa izqa, jangan wa izqa, tapi wa izqa, jangan wa izqa, beda ya. Wa izqa la rabbuka lil malaikati. Tapi wa izqa li bani. Nah, gitu ya. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Nafa'atiz dzikra. In idgham bi gunnah. Nafa'atiz dzikra, itu ada alif lam, alif lamnya alif lam syamsiyah ya, atau idgham syamsiyah. Kemudian kafnya, kaf itu apabila dia sukun, dia ada hamesnya. Kaf dan ta itu ada hamesnya. Zikra, ada kalau ditulis dalam bahasa Indonesia kh. Zikra ada hamesnya sedikit. Huruf ta juga apabila sukun, atsraba wa kawa'iba atsraba. Gitu. Ya, fadzak zikra. Ra-nya kembali ke mad asli. Oke, kita baca bareng-barang dari Ta'awuz sampai ayat 9.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bukan mikrofon semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. إلا إلا ما ما شاء شاء الله إنه إنه يعلم الجهر الجهر وما وما يخفى يخفى ونيسرك ونيسرك لليسرى لليسرى فذكر فذكر إن إن نفعت نفعت الذكرى صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita sudah selesai. Kita kembalikan kepada Kak Cindy selaku moderator. Terima kasih. Baik, jazakallahu khairan kepada Al-Ustadz Muhammad Rashid Ridho. Semoga materi tahsin yang disampaikan kedepannya dapat memperbaiki bacaan kita supaya lebih baik lagi. Selanjutnya kita masuk sesi dokumentasi. Mumpung anggotanya sedang banyak, jadi diharapkan kepada teman-teman, ibunda solih agar dapat mengaktifkan kameranya. Sekali lagi kepada para peserta kajian barbecue, diharapkan agar dapat mengaktifkan kameranya. Akan kita ambil dokumentasi. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Kak Indah. Silakan Kak Indah. Kak Indah. Baik, dalam hitungan ketiga, yang pertama, 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Kak Indah dan juga Ibunda dan juga teman-teman semuanya. Langsung saja kita masuki acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian materi dengan judul Urgensi Tolong Menolong yang akan disampaikan oleh Ustadz kita Muhammad Rashid Ridho kepada Ustadz Tafadhol Mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa, salamun manittabal udahana habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak abang, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita membahas sedikit tentang urgensi tolong menolong dalam kehidupan. Tentunya kita bahas dulu nih apa makna dari urgensi. Urgensi itu artinya ada yang mendefinisikan bahwa sangat genting, sesuatu yang sangat penting, makanya disebut dengan urgent. Atau mungkin kalau kita lagi ngobrol sama teman kita nih, mau kemana? Gitu kan? Ada urusan penting, urusan urgent. Nah, maka artinya kalaulah disebut dengan urgensi berarti adalah suatu keharusan yang mendesak sehingga disebut dengan sangat-sangat penting. Artinya kalau sangat penting, yang lain itu ditinggalkan demi sebuah kepentingan. Contoh, seorang ibu yang rindu kepada anaknya. Mungkin dia akan mengambil cuti kalau dia misalnya PNS, dia pergi ke tempat anaknya di mana berada. Itu urgent, atau anaknya sakit. Nah, di tanah perantauan gitu, sendiri, mungkin dia akan datang. Nah, itu sebuah keurgensian. Ataupun sebaliknya, seorang anak yang tahu kalau orang tuanya sakit, akhirnya dia karena ini urusannya urgent, izin ke sekolahnya, ke fakultasnya, ke tempat ia berkuliah, untuk izin pulang kampung halaman beberapa waktu karena orang tuanya sakit. Karena ada kepentingan, karena ada penting, sebuah keharusan yang tak dapat digantikan, itulah akhirnya ada sesuatu yang harus kita tinggalkan. Dalam sebuah tolong-menolong ini ada sebuah ego besar yang harus kita tinggalkan karena ini adalah sebuah urgensi. Kadang tolong-menolong ini sudah tidak lagi menjadi urgen yang sangat penting. Sehingga
kita mendahulukan ego kita masing-masing daripada tolong-menolong. Contoh, gengsiah saya menolong dia. Dia dulu saya susah, sedikit pun noleh ke saya tidak. Nah, inilah yang akan kita rangkum sedikit tentang pentingnya, kalau bahasa kita sehari-hari, pentingnya tolong-menolong dalam kehidupan. Pertanyaan besarnya kan bagaimana menumbuhkan sikap tolong-menolong menjadi sebuah kebutuhan hidup. Nah, kadang sikap tolong-menolong ini kita nggak mau tolong-menolong orang-orang yang pernah tidak menolong kita, ataupun orang-orang yang pernah menyakiti hati kita. Itu berat banget tolong-menolong. Jangankan untuk tolong-menolong, untuk mengelurkan tangan minta maaf dulu pun itu berat. Apalagi sampai tolong-menolong, karena tolong-menolong itu ada sesuatu yang kita berikan dengan penuh keikhlasan dan kesadaran bahwa kita memiliki suatu kebutuhan yang harus kita penuhi barang-barang. Allah memerintahkan kalimat tolong-menolong itu dalam surah Al-Maidah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini kalimat tolong-menolong yang Allah perintahkan. Kalau kita baca Al-Quran dari depan. Sebenarnya masih banyak lagi kalimat tolong-menolong. Tapi tak akan kita bahas. Karena panjang nanti. Ya, kalimat tolong-menolong itu adalah ta'awun. Kalau di Puncak Bogor, itu ada namanya Masjid Ta'awun. Nah, siapa yang udah sampai sana? Nah, itu artinya masjid tolong-menolong. Pasti ada nilai filosofisnya mengapa diberikan dengan nama Masjid Ta'awun di Puncak Bogor sana. Nah, dalam Al-Quran, tapi sedikit saya akan kasih tahu tentang term-term tolong-menolong dalam Al-Quran. Kata-kata tolong-menolong dalam Al-Quran, Allah banyak berarti lebih dari 3 gitu kan. Ada ta'awun, ada nasrun, idza jaa nasrullah, pertolongan. Tapi biasanya kalau nasrun ini disandingkan dengan sesuatu perbuatan yang sebelumnya Allah lah yang melakukan itu. Nah, kemudian ada kalimat juga aulia. Nah, aulia itu tolong menolong juga. Nah, wal mu'minina wal mu'minat ba'duhum aulia uba. Nah, muslim laki-laki dan mukmin dan mukminat itu pelindung bagi satu dan lainnya. Tolong menolong itu artinya juga pelindung, juga tolong menolong, juga pemimpin. Nah, jadi banyak. Tapi kalimat yang Allah sandingkan itu pasti sesuai dengan keadaan dan tempatnya. Contoh, dulu banget kita pernah pelajari beberapa bulan yang lalu, kita pernah mempelajari tentang pasangan. Tapi pasangan itu kan ada beberapa artinya. Ada yang pertama imro'ah, zaujah, ada yang sahibah. Nah, semua pasangan, tapi redaksi pasangannya kan beda-beda. Kalau sahibah ditujukan kepada siapa, imro'ah ditujukan kepada siapa, kemudian zaujah ditujukan kepada siapa. Maka tolong menolong ini diungkapkan adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh 2 orang. Makanya tolong menolong. Kalau idza jaa nasrullah, pertolongan Allah. Allah yang memberikan pertolongan. Nah, jadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong seperti apa yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an? Pertama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam birri wat taqwa, dalam perbuatan baik dan bertakwa kepada Allah. Wala ta'awanu, dan janganlah tolong menolong 'alal ismi wal 'udwan. Ya, janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa, dan janganlah tolong menolong dalam permusuhan. Jadi yang diperintahkan oleh Allah itu tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Birri. Nah, pernah kita dengar ya, birrul walidain. Nah, itu kebaikan kepada kedua orang tua. Alal birri wat taqwan. Jadi yang Allah perintahkan tolong menolong dalam sebuah kebaikan dan ketakwaan. Kalau di dalam Al-Quran itu ada waw, berarti sebuah sifat yang harus dilakukan dua-duanya. Ada contoh seperti wa aqimus sholata wa atuz zakah. Kalau orang sholat tak bayar zakat, tak sempurna rukun Islamnya. Orang zakat tak sholat, tak sempurna rukun Islamnya. Maka sebuah keharusan yang berkesinambungan. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Ada wawnya. Kalau tak salah, kami kemarin belajar dulu waktu di S1 waw atof. Berkesinambungan.
Tapi setelah itu artinya kita berkebutuhan satu sama lain. Ya, maka ati Allah wa ati Rasul, ada wawunya, wa aqimus salata wa atuz zakah, berkesinambungan. Kenapa harus ada kebaikan kemudian setelahnya ada kalimat takwa? Karena berapa banyak perbuatan baik tapi tak meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kebaikan tapi kita pengen dipuji orang, menolong dalam kebaikan tapi kita pengen dapat nama, menolong dalam kebaikan agar kita ini diberikan kemudahan oleh orang-orang. Nah, ini kan salah. Korupsi itu kebaikan bagi mereka yang menyangka itu adalah sebuah kebaikan. Setan yang membuat itu mendorongnya sebagai kebaikan. Kebaikan. Kebaikan apa? Iya, kebaikan. Supaya proposalmu diterima oleh seseorang. Nah, jadi kebaikan juga, tapi kebaikan yang salah. Maka ada kalimat sandingannya, kebaikan yang mengungkapkan kata takwa. Jadi kalau kebaikan yang tidak menghadirkan takwa itu tidak disebut baik. Di garis bawah ya, kebaikan yang tidak menghadirkan ketakwaan berarti itu tidak disebut dengan kebaikan. Maka kebaikan-kebaikan tersebut harus menghadirkan ketakwaan bagi diri kita. Kemudian Allah ini melarang kita tolong menolong apa? Tolong menolong dalam perbuatan dosa. Ya. Korupsi tolong menolong, tapi dalam perbuatan dosa, menutupi satu sama lain suap, tolong menolong. Kau tutup ya, nanti jangan dibuka nih berita. Kau tutup ya, nanti jangan dibuka nih berita. Tolong menolong, tapi dalam sebuah perbuatan dosa dan permusuhan. Allah melarang. Nah, maka hadirkan setiap pertolongan kita, menghadirkan ketakwaan. Ibaratnya tolong menolong adalah sebuah tanaman, takwa adalah sebuah bagaikan buahnya yang ranum yang siap kita petik. Nah, Allah memerintahkan kita sebagai pribadi yang suka menolong dan menghadirkan ketakwaan. Kemudian wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya siksaan Allah itu sangatlah pedih. Tolong menolong dalam agama Islam ini secara berbangsa dan bernegara tidak memandang agama, ras, suku apapun. Kita tolong menolong tetangga kita non-muslim. Kita kasih dia makan, dia kelaparan, boleh. Kita tolong menolong kepada saudara kita yang sakit. Dia dari suku Jawa, kita orang Melayu, boleh. Ataupun kita dari suku Melayu, dia orang Batak, boleh. Karena tolong menolong dalam kebaikan. Tapi ada memang tolong menolong dalam urusan akidah yang tak dapat kita tolong menolong. Dan Ananda Rakin masing-masing dari kita tahu bagaimana batas tolong menolong sesama beragama. Dia punya dagangan, kita tolong melariskan dagangan tersebut walaupun dia non-muslim. Agar anaknya bisa makan, anaknya bisa sekolah, boleh. Tapi kalau tolong menolong dalam hal-hal yang berlawanan dengan akidah kita tentunya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tolong menolong di dalam Al-Qur'an yang saya pengen tanya nih sebelum saya menyampaikan, kira-kira ada nggak tolong menolong, satu contoh tolong menolong di dalam Al-Qur'an yang itu tolong menolongnya dalam kejahatan yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Nah, ada kakak abang ayah bunda yang bisa menyebutkan? Tolong menolongnya siapa? Fir'aun dengan Aisyah, istrinya, tolong menolong nggak? Dalam sebuah apa gitu. Nah, yang diabadikan di dalam Al-Quran adalah tolong menolong dalam sebuah kejahatan adalah tolong menolongnya Abu Lahab dan istrinya, sehingga diabadikan oleh Allah. Abu Lahab nih ibaratnya arang ya. Nah, istrinya ini tukang kompor, tiup-tiup biar naik batu bara kan. Nah, suaminya memusuhi keponaannya, istrinya pun tolong menolong melemparkan duri di tengah jalan, menyebarkan fitnah. Akhirnya kata Allah apa? Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Suami istri itu jadi tukang pikul bara api, tukang pikul sabut kelapa, tukang pikul kayu bakar. Nah, hati-hatilah. Maka suami istri, adanya suami dan istri tolong menolong dalam kebaikan. Suaminya diberikan kekuasaan, kemudian lupa, istri tolong membisikkan di telinga kanan, bang, biarlah aku tahan tak makan,
daripada aku harus menahan, daripada aku harus merasakan siksa api neraka. Biarlah aku merasakan kelaparan beberapa jam, beberapa waktu, daripada aku harus mengenggam bara api neraka. Tolong menolong dalam kebaikan, cegah dalam kemungkaran. Jangan pula dikompor-kompori. Ingat kelemahan laki-laki perempuan, kelemahan perempuan anak. Kalau anak dah menangis, mama pasti lari ke anak. Kalau istri dah minta, suami tak ada duit pun dicari-cari duit. Nah, inilah yang akhirnya menyebabkan tindak pidana yang tidak baik. Maka urgensi tolong menolong dalam Islam menghadirkan filosofis yang baik dalam kehidupan. Islam mengajarkan juga tentang filosofis sebuah kepemilikan. Kepemilikan dalam Islam itu adalah titipan. Filosofis kepemilikan dalam Islam itu titipan. Maka apa yang dititip harus dijaga. Kemudian kapan orang itu minta, kita harus memberi. Kapan kita mendapat balasan di akhirat nanti. Maka ingat, filosofis kepemilikan dalam Islam adalah bukan kepunyaan, tapi adalah sebuah titipan. Anak titipan, mobil titipan, pasangan titipan. Kalaulah Allah ambil, ya udah. Nah, artinya kita harus siap kapanpun yang kita miliki itu diberikan. Kita punya harta, udah saatnya kita keluarkan, sudah masuk sampai perhitungan zakatnya, keluarkan sebagai bentuk syukur kita. Tolong menolong itu mengapa disebut dengan urgen? Karena tolong menolong itu menghadirkan rasa syukur kepada Allah. Karena kita memberikan, karena kita ini kan, kita menolong karena kita memiliki kelebihan. Baik kelebihan waktu, kita tolong meluangkan waktu kita untuk mengajarkan anak didik. Kita tolong menolong dalam harta, karena kita memiliki kelebihan harta, kita tolong menolong. Karena kelebihan itulah merupakan representasi dari rasa syukur kita kepada Allah. Jadi dalam kehidupan kita ini ada urgensinya tolong menolong, yaitu menghadirkan rasa syukur kepada Allah. Kemudian tolong menolong itu juga menularkan kebaikan. Satu kebaikan kita tampakkan, ada kebaikan memang harus ditampakkan. Tolong menolong harus kita tampakkan sehingga mengundang orang untuk berbuat baik lagi. Ayo kita berbuat ini. Oh, lembaga lain tertarik. Oh, kita buat ini. Sekarang kan kita tinggal mudah. Apa itu? Tinggal ATM, amati, tiru, modifikasi. Udah ada tolong menolong pada zaman Rasulullah. Tolong menolong. Umar itu nggak pernah menang kalau lawan tolong menolong dalam bersedekah. Umar kira Umar lah yang paling banyak. Sayyidina Umar lah yang paling banyak dalam tolong menolongnya, dalam bersedekahnya. Ternyata Abu Bakar lebih banyak lagi. Apa yang tersisa darimu, wahai Abu Bakar? Tak ada yang tersisa dariku kecuali sehelai baju. Selalu kalah. Aku selalu kalah dalam kebaikan, kata Umar terhadap Abu Bakar. Maka tolong menolong itu akan menularkan kebaikan. Jadi penting banget ya, dari tolong menolong menghadirkan sebuah sikap yang akan menularkan kebaikan. Tolong menolong akan menghadirkan sikap sebuah kesyukuran. Bayangkan kalau di daerah tersebut tidak ada sebuah tolong menolong sehingga tidak ada tular menular kebaikan. Setiap rumah dipagar tinggi, tak mengenal tetangga satu sama lain, kenal cuma beberapa waktu saja. 3 waktu saja. Pertama, Idul Adha, kalau dia tak balik kampung. Idul Fitri, kalau dia tak sibuk di masjid. Idul Kurban, ya kan? Idul Kurban kan kadang kita nggak terima tamu, sibuk di masjid. Kita mungkin ada hari raya kurban, menyembelih hewan, kemudian juga masa-masanya keluarga kita ingin mengadakan pernikahan. Atau mungkin yang terakhir, kita bisa bertemu sapa. 3 waktu itu, yang terakhir 3 waktu adalah saat sudah bendera kuning ada di depan. Nah, itu barulah pagar itu dibuka. Maka kemudian ada sikap tolong menolong yang menghadirkan sebuah persahabatan. Contohnya gini, orang yang menolong kita saat kita susah, berarti dialah yang benar sahabat. Nah, kalau ingin, kata Ali bin Abi Thalib kan, kalau ingin melihat siapa sahabat sejatimu sebenarnya, maka lihatlah siapa yang hadir bersamamu, menemanimu di saat engkau susah. Nah, dialah benar sahabat. Nah, dari urgensi tolong menolong ini berarti sudah menghadirkan 3 tadi. Kebaikan, menularkan kebaikan, menghadirkan syukur, kemudian membangun persahabatan. Kemudian yang terakhir adalah dari tolong menolong ini menghadirkan sebuah penyelesaian masalah, yaitu menyelesaikan masalah lebih cepat. Layaknya kita membangun sebuah kapal, ada yang memahat kayu, ada yang memasang paku, ada yang memasang lem di piber.
ada yang bagian elektroniknya, ada yang bagian mesinnya, saling tolong-menolong, maka akan menghadirkan, menyelesaikan suatu masalah. Tidak ditolong tak apa-apa, selesai juga, tapi lama. Nah, Islam ini mengajarkan tolong-menolong. Al-mu'minun lil mu'minin kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Nah, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan ini bagaikan satu bangunan yang menguatkan, yang mengokohkan satu sama lain. Batu bata ataupun pondasi paling bawah tak pernah angkuh berkata, aku di paling bawah, kalau tidak ada aku rumah ini tak akan berdiri tegak. Batu bata, tembok tidak pernah angkuh pula, kalau tidak ada rumahku, kalau tidak ada cat yang menghiasi dindingku, maka rumah ini terasa gelap. Paku, genteng, atap pun tak pernah sombong. Kalau tidak ada aku di atas, mungkin kalian semua habis dimakan rayap ataupun lapuk. Maka muslim itu diibaratkan seperti kalbunyan dalam hadis Rasulullah. Kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'du. Bangunan. Bukan kalbait, bukan rumah, tapi bangunan. Bangunan itu kan perlu kerikil, perlu paku, perlu semen, perlu besi untuk tolong menolong. Nah, maka kakak abang sekalian, permasalahan yang hadir dari sebuah tolong menolong ini adalah sesuatu yang tidak ada lagi dalam kehidupan kita, yaitu kurangnya rasa iba kita. Permasalahan besarnya adalah kalimat urgensi tadi. Karena tidak ada urgen itulah, tidak ada keharusan, tidak ada mendesak, tidak ada sangat penting, maka tidak ada tolong menolong. Ini kan permasalahan. Jadi orang mau tolong menolong itu kalau ada keharusan. Zakat harus keluarkan, tolonglah dia, kasihlah 2,5%. Karena mendesak, akhirnya tetangganya datang ke rumah dia, pinjam duit, barulah dia mau bantu. Kalau tidak, dia tidak akan tahu tetangganya kelaparan, dia makan enak setiap hari. Kalau tidak ada sangat penting, tolonglah kasih beras, bentar lagi mau kampanye. Nah, karena permasalahan besar sebuah urgensi ini tidak ada dalam kehidupan kita, sehingga sikap tolong-menolong itu pun tidak hadir. Maka mari kita hadirkan sebuah keharusan, sebuah pekerjaan yang mendesak, sebuah pekerjaan yang sangat penting yang bernama tolong-menolong. Kalau tolong-menolong sudah dijadikan sebuah keharusan, perbuatan yang mendesak, perbuatan yang sangat penting, maka hadirlah kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah, bermasyarakat, maupun bernegara. Maka mari kita hadirkan sikap tolong-menolong di agama kita, di bangsa kita, di negara kita, di lingkungan kita, belajar peka, belajar tanggap. Kalau dari kecil kita sudah diajarkan peka oleh orang tua kita, maka kita bisa mengaplikasikan kepada masyarakat. Ada pohon tumbang, karena dari kecil kita sudah biasa habis bermain Lego, kita langsung kemas, ditertibkan, robot-robotnya ditertibkan, bonekanya ditertibkan. Maka ketika kita nanti menjadi masyarakat yang besar, ada pohon yang tumbang di rumah warga, kita ikut bantu. Oh, rumahnya bocor, kita ikut memperbaiki, gotong royong bareng, urunan. Nah, ini yang penting. Maka jadikan sebuah tolong-menolong itu menjadi keharusan yang mendesak, yang sangat penting. Hilangkan. Dan kalau misalnya itu sudah menjadi sebuah kebutuhan, keharusan yang mendesak, maka kita akan membuang nih egosentris kita. Dia pernah nyakitin aku tak akan tolong dia sampai kapanpun. Lihat mayatnya pun tak akan mau aku. Doakan dia aja pun tak mau. Nah, ini jangan sampai. Nah, sikap tolong-menolong itu sudah hadir sejak dicontohkan oleh salah satu ketua MUI pertama kali di Indonesia, yaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Abdul Malik Karim Amrullah punya bapak, punya kakek namanya hampir sama. Hamka itu kan hajinya, tapi nama aslinya Abdul Malik Karim Amrullah. Bapaknya memiliki nama Abdul Malik Karim. Kakeknya punya nama Abdul Malik. Jadi kakeknya Abdul Malik, bapaknya Abdul Malik Karim, anaknya Abdul Malik Karim Amrullah. Nah, jadi orang dulu biasa ngasih nama seperti itu. Apa tolong menolongnya? Si tolong menolong itu sudah menjadi urgensi dalam kehidupannya saat beliau diminta mencabut fatwa tentang pengucapan
dan keharusan tentang Natal, beliau tahan mundur dari MUI. Saat pada pemimpin Indonesia yang pertama kali beliau dipenjarakan, saat pemimpin Indonesia ingin meninggal itulah berpesan dan berwasiat, kalaulah nanti aku meninggal, aku ingin Hamka yang menyolatiku. Maka karena ada beliau ini faham tentang urgensi tolong menolong dalam kehidupan, maka sikap sakit hati ataupun sikap pernah disakiti dihilangkan. Kalau kita mungkin kalau dipenjarakan orang, kita dituduh orang berbuat makar, kita mengajar di IAIN Syarif Hidayatullah dibilang mengajarkan tentang untuk makar kepada negara, tentunya sampai di penjara, tentunya dia akan marah. Tapi karena dibuang sifat-sifat itu, dihadirkan sebuah keharusan yang mendesak yang sangat penting yang disebut dengan urgensi tolong menolong, akhirnya Hamka menerima tawaran untuk menyolati pemimpin negara Indonesia pertama kali. Bayangkan kalau kita itu di penjara tak akan mau. Tapi dari ketabahan, sebuah kesabaran dalam Hamka inilah dia bisa menyelesaikan tafsir Al-Azhar dalam kurun waktu 2 tahun 4 bulan lebih. Hamka malah bersyukur, kalaulah aku di luar mungkin tak akan selesai ini tafsir Al-Azhar. Dari situlah, dari penjara itulah beliau memiliki sifat saat itu didesak. Kau ngaku tak? Kau tulis ini tanda tangan ini. Kalau kau telah membuat makar terhadap negara. Kata Hamka, kalaulah aku tidak memiliki sikap sabar, maka akan ada aku bunuh diri dalam penjara. Maka akan dibuatlah berita, Hamka tidak tahan terhadap derita selama di penjara karena telah melakukan kesalahan ini dan dia bunuh diri. Maka kata Hamka, kalaulah bukan karena pertolongan Allah, aku mungkin tak sabar, kemudian aku bunuh diri. Kemudian dibuatlah framing media seperti ini dan seperti itu. Akhirnya keluar dari penjara, Hamka menghadirkan buku tasawuf, menghadirkan buku tentang kajian-kajian kejiwaan. Dan dapat kita melihat pada tafsir ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, itu kental banget menceritakan tentang bagaimana perjuangan Hamka saat di dalam penjara. Karena beliau tafsir beliau termasuk tentang sosial kemasyarakatan. Ini saja yang dapat Anda sampaikan tentang urgensi tolong menolong dalam kehidupan kita. Semoga kehidupan kita penuh dengan tolong menolong, ditolong orang dan mau menolong orang. Hadanallahu wa iyana jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu ya Bunda dan teman-teman sekalian. Hendaknya mulai dari sekarang kita tumbuhkan sikap saling tolong-menolong kepada sesama. Karena tadi ada 4 hikmah yang sudah dijelaskan oleh Ustadz. Yang pertama, tolong-menolong itu akan menghadirkan rasa syukur, kemudian akan menularkan kebaikan, menghadirkan rasa persahabatan, dan juga menjadikan masalah itu cepat selesai. Dan jangan khawatir, karena ketika kita menolong orang, maka Allah sendiri yang akan menolong kita. Tentu tolong menolong yang dimaksud di sini adalah tolong menolong dalam hal kebaikan dan juga ketakwaan. Nah, seperti itu. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Kemudian kita masuki sesi tanya jawab kepada Bunda Solihah dan juga teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Sebelumnya kepada teman-teman juga diajak untuk menuliskan doa-doa untuk nantinya akan dibacakan oleh Ustadz di akhir sesi. Baik, bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum Ustaz. Bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Untuk masalah yang tolong menolong ini, apabila ada seorang meminjam sekali, terus dia nambah lagi nantinya tuh bulan depan sudah dikasih, terus dia nambah lagi gitu terus Ustadz. Terus bagaimana ya Ustadz? Kita terus ngasih terus. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini dalam arti lain berhutang ya Bunda ya? Iya Ustadz, berhutang.
Pertama, dalam aspek berhutang, kita harus tahu untuk apa uang itu atau barang itu dipinjam. Hutang itu kan bisa bersifat hutang nyawa, karena kita menolong orang hampir kecelakaan, hutang nyawa. Hutang barang, hutang uang, maka dilihat. Pertama, kita menolong, aspek kita menolong dalam menolong orang tersebut. Kalau menolong dalam kebaikan kan tak ada batasnya. Memang kita dianjurkan. Tapi tentu sesuai dengan kemampuan kita. Yang pertama kita harus tahu dulu untuk apa kita menolong orang tersebut. Kemana uang kita dipergunakan. Kalau maaf cakap, seandainya uang kita dipergunakan untuk jalan yang tak baik, beli minuman, tolong juga, tolong dia kumpul-kumpul beli minuman. Tak boleh. Tapi kalau seandainya tolong menolongnya itu untuk memberikan rasa nyaman di perut anaknya untuk makan, mungkin dari satu kampung itu kitalah orang yang dianggapnya paling sahabat sehingga bisa menolongnya. Mungkin kitalah di kampung itu dianggap orang yang paling banyak uang, walaupun sebenarnya kita tidak ada uang, tabungan kita pun sedikit. Mungkin kita di masyarakat itu adalah orang yang paling iba, tak bisa melihat orang nangis, tak bisa melihat orang melas, sehingga kitalah yang sering menolong. Terkadang tolong menolong kita ini, perbuatan menolong kita ini dimanfaatkan oleh orang. Nah, datang aja ke rumah orang itu mukanya iba, pasti dia akan nolong kita. Nah, sehingga kebaikan kita ini, tolong menolong kita ini dimanfaatkan oleh orang tersebut. Bukan kadang lagi, ini kenyataan. Yang meminjam itu lebih galak daripada yang meminjam. Maka dibangun akadnya. Kalau Ananda sendiri membangun akad sendiri. Kalau nggak pada diri saya, ya pada diri orang tersebut. Misalnya kapan dia mau membalikkan. Yang kedua, misalnya dia meminjam nominal 1 juta, saya sampaikan kalau misalnya ada kebutuhan yang lain. Sehingga nolnya saya buang 1. 1 juta nolnya dibuang 1 jadi berapa? 100. Saya ubah niat saya. Ya Allah, aku ngasih uang ini tak berniat untuk dijadikan hutang. Aku berniat untuk aku tolong saja. Kalau dia ingat, dia mau mengembalikan, alhamdulillah. Kalau tidak, ya udah. Jadi sedekahku dan menjadi catatan amalku dan hanya aku yang tahu. Karena aku berusaha melupakan. Artinya kan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Itulah sedekah yang paling baik. Walaupun tadi ada yang harus ditampakkan dan harus ada yang tutupi. Jadi coba pakai 2 cara. Yang pertama, kapan ini orang mau bayar? Kalau perlu ada hitam di atas putih. Kalau misalnya nominalnya di atas rata-rata kemampuan kita. Mungkin 10 juta bagi kita besar banget. Bagi orang mungkin kecil. Maka biasa di atas 1 juta, di atas 200, di atas 500. Mungkin dia bikin hitam di atas putih. Bikin perjanjian tersebut. Atau mungkin tolong menolong tersebut diganti dengan upah perbuatan yang lain. Misalnya kita memberikan dia uang. Itu kan tolong digantikan dengan sebuah pekerjaan selama 1 bulan dia membantu mengurusi rumah kita. Itu tolong menolong. Yang kedua, kalau kita ini udah tahu nih sifat orang ini nih kayak gini, nggak akan balikkan dia. Nah, maka niatkan saja sedekah. Bukan berarti saya melarang kita punya duit 1 juta, kita bilang nggak punya duit. Tidak. Saya merasakan saat orang melihat, seperti yang saya sampaikan tadi, orang melihat kita ini beruang. Padahal kita ini tidak ada uang. Maka sampaikan saja seadanya. Saya ada uang segini, tapi kan saya punya anak, punya kebutuhan. Saya hanya memiliki bisa membantunya segini. Maka ketika orang itu tidak membalikkan, kita lapang. Oh, aku kan niatnya sedekah, bukan untuk meminjamkan hutang kepada dia. Karena memberikan hutang dan berhutang itu bisa mendatangkan mudarat. Nah, tidak dilarang tapi mendatangkan mudarat. Nah, yang mendatangkan mudarat ini kan dalam usul fikih harus ditinggalkan. Kalau sesuatu perbuatan itu yang tidak ada larangannya kemudian menghadirkan keburukan, ya jangan kita ini. Nah, kalau dalam hukumnya misalnya makan jengkol juga itu kan boleh, tapi tidak baik kalau kita duduk di majelis. Nah, berhutang walaupun memang ada sebagian ulama misalnya tidak membolehkan karena menghadirkan kemudaratan yang lebih besar.
Berapa banyak orang dari orang berhutang menghadirkan kemudaratan yang besar, membunuh. Saat ditagih, tidak terima ditagih, dia merasa dia dipermalukan karena berhutang. Yang berhutang itu ngeeksekusi kita yang memberikan pertolongan. Nah, maka yang pertama, bikin akad terhadap diri kita berdua, bikin hitam di atas putih. Yang kedua, niatkan kita menolong dia, bukan dia memberikan hutang. Dan kita lihat juga, kalau memang hutang kita menghadirkan kemudaratan, jangan cari cara lain. Nah, tapi jangan pula berbohong, jujur saja. Kalau memang kita ada kebutuhan yang lain, kita punya anak, kita punya kewajiban angsuran rumah atau kewajiban yang lain-lain yang harus dipenuhi, kita sampaikan. Kadang memang kalau nampaknya tidak bisa dipinjemin lagi, ya jangan dipinjemin lagi, karena jangan sampai kita menjadi lilin untuk orang, padahal diri kita juga ikut terbakar sampai habis. Gitu ya, Bunda. Semoga bisa terjawab dari pertanyaan Bunda tadi. Baik, bagaimana Bunda Erna? Sudah terjawab ya, Bun? Sudah sepertinya, Ustaz. Karena diamnya seorang wanita menandakan iya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bunda Erna yang telah memberikan pertanyaan dan juga kepada Pak Ustadz yang sudah memberikan jawaban yang luar biasa. Sekali lagi kami beritahukan kepada peserta kajian berbagi agar dapat menuliskan doa-doa di kolom komentar untuk nanti dibacakan oleh Ustadz ketika berdoa. Karena salah satu waktu mustajab berdoa itu adalah di antara asar dan maghrib di hari Jumat, jadi jangan sia-siakan kesempatan ini gitu ya. Mungkin masih ada lagi yang mau bertanya dari teman-teman bunda-bunda sekalian. Tidak ada sepertinya. Izin yang tadi, Ustaz, tadi hilang-hilang ini. Ya, baik Bunda Erna. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Langsung saja kita masuk di acara yang selanjutnya, yaitu Riyadhah Surat Yasin yang kembali akan dipimpin oleh Al-Ustaz Muhammad Rashid. Kepada Ustaz kami persilahkan. Ya baik, langsung saja kita niatkan juga untuk almarhum dari mertuanya Bunda Susana ataupun Bunda Kenzi, mertuanya Ibrahim bin Daulani itu meninggal kemarin malam pukul 20.30. Kita doakan semoga beliau ditempatkan bersama orang-orang soleh dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketenangan hatinya dan ketabahan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Doa untuk semua kaum muslimin dan muslimat yang diberikan ujian, diberikan penyelesaian, yang diberikan sakit, diberikan kesembuhan, yang diberikan kehidupan yang sempit, dimudahkan dalam kehidupannya. Silakan kakak abang ayah bunda tulis doa-doanya juga, nanti saya sebutkan. Saya juga mohon doanya, semoga saya dapat menyelesaikan tesis saya tepat waktu. Ya. Kita doakan juga untuk anak-anak kita yang sedang belajar di pondok, dimanapun tempatnya belajar. Kita yang mencari rezeki diberikan rezeki yang halal dan thayyiban. Aqra'u al-Furqan al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh dihidupkan mikrofonnya, baca Yasin, boleh di-mute. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim.
لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم لئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ذلك قومي يعلمون ما غفر في ربي وجعلني من المكرمين وما قرنين أرسلنا على قومه من وما بعده أرسلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا
مما رزقهم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا لو يشاء الله أطعمكم إن أنتم إلا في أنتم إلا في ضلال ضلال مبين مبين ويقولون متى ويقولون هذا متى الوعد هذا الوعد إن إن كنتم صادقين ما ينظرون ينظرون متى إلا هذا صيحة الوعد واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد هذا ما وعد الرحمن وصدق الرحمن المرسلون إن كانت إلا صيحة كانت إلا واحدة صيحة فإذا واحدة هم فإذا هم جميع لدينا لدينا محضرون محضرون اليوم لا تظلم فيوم لا نفس تظلم شيئا نفس ولا شيئا تجزون ولا إلا تجزون ما إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة أصحاب اليوم في الجنة يوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال وأزواجهم على في ظلالها الأرائك الأرائك متكئون لهم متكئون فيها لهم فيها فاكهة فاكهة ولهم ولهم ما ما يدعون يدعون سلام سلام قولا من قولا رب من رب رحيم رحيم وامتازوا اليوم وامتازوا أيها اليوم أيها المجرمون المجرمون ألم أعهد ألم إليكم أعهد يا إليكم بني يا بني آدم ألا آدم تعبدوا ألا تعبدوا الشيطان الشيطان إنه لكم إنه عدو لكم عدو وأن اعبدوني هذا صراط واعبدوني هذا صراط مستقيم مستقيم ولقد ولقد أضل أضل منكم منكم جبلا جبلا كثيرا كثيرا أفلم أفلم تكونوا تكونوا تعقلون هذه جهنم هذه التي جهنم التي كنتم كنتم توعدون اصلوها توعدون اليوم بما اصلوها يوم بما كنتم كنتم تكفرون تكفرون اليوم نختم اليوم على نختم على أفواههم أفواههم وتكلمنا وتكلمنا أيديهم وتشهد أيديهم أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو ولو نشاء لطمسنا على نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا أعينهم الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء ولو لمسخناهم نشاء على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون لا ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحذر من الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا لا يستطيعون نصر يستطيع أنفسهم نصرهم وهم وهم جند مجرمون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي قال ما العظام يحيي وهي العظام وهي رميم رميم قل يحيي قل يحيي الذي الذي أنشأها أول أنشأها مرة أول وهو مرة بكل خلق وبكل خلق عليم الذي جعل الذي لكم من جعل لكم من الشجر الشجر الأخضر الأخضر نارا نارا فإذا إذا أنتم أنتم توقدون توقدون أوليس الذي وليس خلق الذي خلق السماوات السماوات والأرض والأرض بقادر على على أن أن يخلق مثلهم بلى وهو لا وهو الخلاق الخلاق العليم العليم إنما إنما أمره أراد شيئا أن أراد يقول شيئا له كن فيكون فيكون فسبحان الذي فسبحان بيده الذي ملكوت بيده كل ملكوت شيء كل شيء وإليه وإليه ترجعون ترجعون صدق الله صدق الله العظيم. العظيم Doa untuk Bapak Yunus dan Siti Rohani beserta keluarga semoga diberi kesehatan, keberkahan rezeki dan kesuksesan serta kebahagiaan dunia akhirat. Untuk almarhum Bapak Haji Rohmat, Bapak Imam Rusaid, Ibu Siti Ajar, anak Asmi semoga diampuni dosa-dosanya, ditempatkan di jannahnya. Mohon doanya untuk almarhum Kakak Hajah Yuliati Slamet binti Slamet Sudir, almarhum Kakak Haji Gane Fiono bin Haji Slamet Sudir, almarhum Kakak Nur Saleh bin Haji Slamet Sudir, semoga diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya. Kemudian juga saya juga minta doanya semoga segera
selesaikan tesisnya, orang-orang tua kita diberikan kelancarannya. Kita doa bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وذكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Doanya juga ditujukan untuk semua santri gontor yang akan melakukan ujian semester awal, baik murajaah dan imtihan. Nah, diawali sana, khususan Saka Adi Nugroho dan Ridwan Zaid, semoga diberikan kesehatan, kelancaran dalam ujian, dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga dikabulkan semua hajat dan keinginan kita. Berdoa, minta doa, dan mendoakan. Karena kita tak pernah tahu dari lisan siapa doa ini terkabul. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Beranjak tadi Pak, beranjak kaji kita pada sore hari ini. Jazakumullah asal jaza kepada Ustaz, khususnya diberikan pada para peserta pada sore hari ini. Semoga kajian kita ada barokahnya. Kemudian saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Izin lab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.